Kalau memang kamu kerja terus apa itu yang kamu bawa? Ya saya buka otomatis kan. Di situ ada mertua saya, ada anak istri saya, ada tetangga-tetangga saya. Itu saya buka, itu isinya uang, Mbak. Apakah pesugihan selalu membutuhkan tumbal? Apakah ketika mendapatkan uang gaib tersebut selalu berdampak negatif terhadap keluarga tercinta? Apakah ketika digunakan akan menjadikan celaka buat keluarganya? Tadi kan Mas Hardi itu kan kerja ya di sana, bukan melakukan saya kerja, Mbak. ya, bukan melakukan sebuah ritual pesugihan, kemudian Enggak, saya kan duduk ada di bawah pohon ini. nah ya. Saya kan sedang keletihan lagi nyangkul ini, mau saya tanamin sayur-sayuran, jagung juga singkong. Nah ya, kalau menurut kalian nih, apakah misalnya nih kalau Mas Hardinya pakai uang itu bisa bikin celaka saudara-saudaranya atau keluarganya enggak ya? Tulis pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Nah, saya ini sedang bersama narasumber yang akan menceritakan perjalanannya ketika dia memperoleh uang gaib 1 karung. Nah, bagaimana nanti ujung dari cerita ini, silahkan kalian bisa mentafsirkannya sendiri. Nah Mas, itu awal mulanya bagaimana itu ceritanya? Kok bisa sampai dapat uang 1 karung? Monggo silahkan diceritakan. Ya, saya itu sedang menyangkul tanah di kebun saya ini, Mbak E. Pada saat itu saya sedang terkena himpitan ekonomi, bahkan untuk makan aja saya susah. Kadang harus utang di warung sini, di warung sini. Lalu saya itu garap kebun saya ini, saya nyangkul, saya kecapean. Terus saya, karena di kebun saya kan nggak ada pohon rindang, adanya cuma di sini. Ya saya akhirnya berteduh di bawah pohon besar ini. Jadi lokasinya di sini, Mas? Oke, betul. Saya duduk dan saya itu mengeluh, kok hidup saya susah amat kayak begini, kata saya kayak gitu. Terus tiba-tiba itu saya masih sadar, saya nggak tidur kok. Saya masih melek lagi duduk dan saya sambil kecapean, saya ada di sini. Tiba-tiba makam ini berubah menjadi lautan. Waduh, loh, di sini kan makam, kok tiba-tiba di sini jadi laut? Saya kan jadi heran juga. Itu posisinya bukan tertidur, Mas? Enggak, saya sedang habis nyangkul, saya sedang duduk di sini dan saya itu sambil mengeluh. Terus tiba-tiba ada kereta kuda itu, kudanya ada 4, yang putih itu ada 2, yang hitam ada 2. Dari laut itu seperti ada jalan kayak begitu. Kereta kencana gitu, Nji? Ya mungkin bahasa istilahnya kalau orang sekarang seperti itu. Terus kemudian turunlah 2 orang wanita. Ya saya tidak curiga, tidak apa, karena dia itu sama seperti kita kayak begini. Pakaian-pakaiannya pun sama seperti kita. Terus bukan seperti wanita keraton itu, bukan? Bukan. Pakaiannya sama seperti kita kayak gini. Terus dia bilang kayak gini, karena saya kan nggak ada kerjaan ya, makanya saya macul. Itu nanti bisa saya tanemin jagung, atau mungkin singkong, atau mungkin sayur-sayuran. Pokoknya itulah Mbak, untuk kebutuhan sehari-hari. Tiba-tiba 2 orang itu menghampiri saya dan menawarkan 1 pekerjaan buat saya. Lah, saya juga nggak tanya itu mau diajak kerja di mana. Ya saya ikut aja Mbak, yang penting saya kan dibayar toh. Nah saya naik kereta, diajak naik kereta, ya saya ikut aja. Perasaan juga jalanannya itu ya jalan ya
dapat dilewati oleh kereta itu. Itu masnya nggak merasa janggal atau bagaimana? Saya pikirannya yang penting saya dapat pekerjaan kok Mbak. Ya saya ikuti aja. Yang penting saya dapat bayar karena saya sedang dalam himpitan ekonomi. Saya itu seumur hidup baru itu yang pertama kali. Ternyata saya itu dibawa ke semacam kayak keraton. Kayak istana gitu ya? Kayak istana. Sangat besar sekali bangunannya. Dan lalu setelah itu kedua wanita itu turun dari kereta itu. Saya juga ikut turun. Tapi yang wanita itu langsung masuk ke keraton itu. Saya dibiarkan di situ seorang diri. Waduh. Nah, lalu saya beberapa saat kemudian ada orang keluar dari keraton tersebut menemui saya. Dia mengutarakan katanya saya mau kerja. Iya, saya bilang kayak gitu. Dia itu pakai kebaya warna hijau, 2 orang juga. Kalau yang tadi kan pakaiannya biasa. Tapi kalau yang keluar dari keraton ini, yang nyuruh saya menunjukkan lahan pekerjaan untuk saya ini, pakaiannya dia pakai kebaya kayak gitu, kayak orang-orang zaman dulu kayak gitu. Jadi berbeda ya? Iya, beda. Pakaiannya beda. Terus akhirnya, iya saya bilang saya mau kerja. Terus saya ditunjukkan di belakang istana itu, Mbak. Nah, saya tuh pokoknya yang penting kerja saya. Saya di sana kok dikasih teh dulu, apa dikasih minum, apa dikasih makan juga enggak di sana. Pokoknya saya kerja terus. Itu kerjanya ngapain, Mas? Bersihin rumput. Bersihin rumput di belakang keraton itu persis. Kayak di tamannya gitu ya? Ya bisa dikatakan seperti itu. Rumput-rumputnya juga banyak sekali di situ. Pokoknya saya kerja, saya fokus kerja. Nah, itu anehnya di sana itu selalu terang benderang terus, nggak kayak di sini. Mindset saya pokoknya saya kerja. Nah, anehnya itu saya juga nggak merasakan lapar, saya nggak merasakan haus, saya juga nggak ditawari makan, saya nggak merasakan capek sedikit aja, saya nggak. Tapi masnya itu kerjanya ngerasanya lama apa enggak? Saya nggak tahu lama atau enggak, pokoknya yang penting saya kerja, saya harus pulang bawa uang kayak gitu. Dan pada akhirnya wanita yang mengantarkan saya ke kebun itu, ke belakang istana itu akhirnya datang, Mbak. Nemuin lagi? Kenapa? Nemuin masnya lagi? Iya, nemuin saya lagi. Katanya saya sudah selesai bekerjanya. Dibilang kayak gitu. Nah, dia bilang dia itu ya diutus mungkin seperti bosnya lah yang ada di keraton itu, Mbak. Iya. Saya akhirnya diajak masuk di dalam keraton itu untuk yang pertama kali. Wih, megahnya nggak ketulungan itu keratonnya. Seumur hidup saya baru melihat ruangan sebesar itu dan seindah itu. Dan terus kemudian mbaknya ini pergi meninggalkan saya yang 2 orang ini. Yang nganterin tadi? Betul. Dan akhirnya saya ada di satu ruangan semacam kayak kamar tapi besar banget. Saya lihat juga banyak selendang-selendang. Selendang-selendang yang dipakai seperti ya mereka berdua ini. Lalu akhirnya yang 2 orang ini memberikan upah saya ketika saya bekerja di situ. Itu dalam bentuk apa itu upahnya? Itu dibungkus karung upahnya, saya juga nggak tahu. Karungnya ini berwarna hijau juga. Kain ya? Ya karung-karung kayak karung-karung beras kayak gitu loh, Mbak. Iya. Itu warnanya hijau. Diikat. Itu hampir penuh itu karungnya. Dan kemudian kata dia kerjanya udah selesai, upahnya sudah diberikan, 1 karung itu apa isinya saya juga nggak tahu. Terus saya diantar lagi pulang, naik kereta itu lagi. Iya, saya sadar melalui itu jalan kok di lautan itu ada jalan. Sampainya di bawah pohon ini, kedua wanita tadi tiba-tiba sudah menghilang. Gak tahu dia itu kemana. Dan
Terus saya itu tersadar bahwa saya ini sedang berada di kebun dan depan saya ini berubah menjadi makam kembali. Jadi ini perjalanan kayak dibawa ke alam gaib gitu kali ya Mas? Ya mungkin seperti itu. Yang penting saya mikirnya saya pokoknya kerja aja. Lalu saya lihatin karungnya itu masih ditinggal, masih wujud karung berwarna hijau dan cuma diikat kayak gitu aja. Terus karena keadaannya itu sudah mendekati maghrib, kalau saya mau macul lagi kan juga nggak mungkin karena waktunya kan sudah mau maghrib. Akhirnya karung itu saya bawa pulang. Terus sampai di rumah, saya dapati mertua saya itu nangis. Juga anak istri saya itu nangis. Nangis kenapa itu? Ya saya tanya, ini kok nangis, pada nangisin apa? Nangisin siapa? Saya bilang kayak gitu. Nah, ungkapan dari mertua itu katanya saya itu sudah menghilang selama 1 minggu. Padahal Masnya ngerasanya baru seharian ya nyangkul. Ya saya nggak tahu karena di sana itu nggak ada siang, nggak ada malam. Kayak gitu pokoknya saya tahunya kerja aja. Kok semuanya pada nangis? Katanya saya itu sudah menghilang seminggu lamanya. Juga tetangga-tetangga itu pada bingung. Karena taunya saya itu hilang sudah 1 minggu. Ya saya ceritakan orang saya itu kerja kok. Saya bilang kayak gitu. Terus akhirnya pada nangis semua kan, tetangga-tetangga pada datang otomatis. Itu karung masih di bawah itu? Karung masih ada, masih diikat. Dan lalu saya jelaskan, mereka itu nggak percaya kalau saya kerja 1 minggu kok nggak pulang-pulang, itu mereka nggak percaya. Kalau memang kamu kerja terus apa itu yang kamu bawa? Ya saya buka otomatis kan. Di situ ada mertua saya, ada anak istri saya, ada tetangga-tetangga saya. Itu saya buka, itu isinya uang, Mbak. Orang-orang pada bingung, masa kerja seminggu dibayarnya uang 1 karung? Kan nggak masuk di akal itu. Iya benar. Akhirnya ya sebagian orang percaya, sebagian orang tidak percaya. Terus itu uangnya dipakai atau enggak Mas? Nah ini makanya kan tetangga-tetangga itu katanya jangan, uangnya itu jangan dipakai gitu. Karena kerja 1 minggu kok bayarannya segitu banyaknya. Terus sedangkan saya ini kan Mbak, saya kan maunya kerja itu kan yang halal. Saya maunya ya dari hasil keringat saya sendiri. Nah itu kan Masnya juga kerja kan? Beresin rumput. Ya tapi masa bayarnya 1 karung? Nggak logis gitu ya? Ya menurut saya ya itu nggak sewajarnya. Berlebihan Makanya gitu ya? ya katanya kalau sampai uang itu digunakan, kata tetangga-tetangga saya itu nanti ya takutnya seperti anak istri saya atau keluarga itu nanti bisa mendapatkan celaka kayak gitu Mbak. Dan saya saat itu juga malam kan, saya sampai di rumah itu kan udah lebih dari maghrib. Saya nganter lagi uang itu karena istri saya ketakutan, mertua saya ketakutan, dan saya sendiri juga ketakutan. Akhirnya diantar sama kakak saya, kebetulan kakak saya juga ada di situ. Saya antar lagi ke sini. Sampai di sini uang itu saya taruh. Terus kemudian saya serahkan lagi, ya dengan bahasa saya menyerahkan uang itu, bahwa uang itu saya kesini untuk mengembalikan uang. Terus akhirnya saya sama kakak saya itu berjalan pulang. Baru 7 langkah saya tengok uang itu nggak ada. Saya teriak, "Mas, kok karungnya nggak ada?" Saya bilang kayak gitu. Kakak saya terkejut Mbak, dan dia akhirnya lari sekencang-kencangnya. Akhirnya percaya ya? Akhirnya kakak saya percaya. Nah di sini kakak saya yang menjelaskan sama keluarga, istri, anak istri di rumah, juga mertua, juga para tetangga-tetangga saya yang akhirnya
mereka semua pada percaya. Nah tadi kan kakaknya kan lari ngibrit ya mas. Masnya itu ikut lari nggak? Enggak, saya biasa aja Mbak. Di sini kan saya udah biasa mencangkul di sini. Kadang juga saya kan pulang kan ke maghriban. Jadi udah biasa saya ada di sini. Terus akhirnya tempat ini jadi dikeramatkan gitu ya? Ya memang ini di sini dari dulu tempat keramat Mbak. Karena juga di sini kan makam. Terus kebetulan kebun saya ini kan dekat makam. Juga suasana di sini itu ya setahu saya itu orang-orang itu menganggapnya itu di sini memang tempat keramat sedari dulu. Nah itu tadi sepenggal kisah dari Mas Hardi. Nah menurut kalian nih, dari pengalaman Mas Hardi ini, ketika mendapatkan uang gaib tersebut, apakah ketika digunakan akan menjadikan celaka buat keluarganya? Tadi kan Mas Hardi itu kan kerja ya di sana, bukan melakukan saya kerja, Mbak. ya, bukan melakukan sebuah ritual pesugihan, Enggak, kemudian saya kan duduk ada di bawah pohon ini. nah ya. Saya kan sedang keletihan lagi nyangkul ini, mau saya tanamin sayur-sayuran, jagung juga singkong. Nah ya, kalau menurut kalian nih, apakah misalnya nih kalau Mas Hardinya pakai uang itu bisa bikin celaka saudara-saudaranya atau keluarganya enggak ya? Tulis pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Ini kan bukan pesugihan ya, masnya juga enggak minta gitu kan ya istilahnya. Enggak, saya enggak minta Mbak. Iya. Ya saya kan butuh pekerjaan. Saya enggak minta pesugihan. Saya enggak minta harta. Juga saya di sana itu kan bersih-bersih rumput di belakang istana. Iya, iya, iya. Nah mas, ada nggak nih setelah kejadian itu masnya ngulangin lagi kayak gitu? Pernah kepikiran nggak? Enggak, juga kan ini 2 orang perempuan yang menghampiri saya tadi kan sudah bilang ke saya. Katanya ini ada satu kesempatan untuk saya bekerja. Jadi sudah nggak bisa, saya kalau mau kerja di sana lagi itu sudah nggak bisa. Berarti dapat disimpulkan bahwa uang gaib itu bisa didapatkan tidak hanya dari pesugihan atau mungkin memuja jin atau setan gitu ya? Iya, saya juga tahu Mbak, masalah itu katanya orang-orang di sana pada cari pesugihan. Mereka bahkan sampai katanya ada yang nikah sama ratu gaibnya itu. Saya enggak, di sana saya disuruh kerja. Ya pokoknya saya kerja terus, saya bersih-bersih itu rumput yang ada di belakang keraton itu. Nah iya itu yang disayangkan, kenapa masnya nggak pakai uangnya, kan masnya kerja ya. Ya karena yang saya pikir itu walaupun saya kerja kan itu gajinya nggak masuk di logika saya Mbak. Sedangkan prinsip saya kan saya maunya untuk menghidupi anak istri juga keluarga itu kan dari hasil keringat saya yang sepadan. Maka saya juga takut juga kata tetangga-tetangga saya kalau saya menggunakan uang itu nanti keluarga saya bisa celaka. Ya mendingan uang itu saya pulangkan toh. Iya, ya ngeri juga sih kalau tahu-tahu dapat uang 1 karung gitu ya. Iya, makanya itu saya pulangkan. Oke ya, terima kasih buat masnya, terima kasih sekali sama-sama. Sudah menceritakan pengalamannya ya. Nah ini pertanyaan buat teman-teman yang ada di rumah nih, kalau kalian dapat uang 1 karung kira-kira kalian mau pakai apa enggak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa ikuti terus channel ini agar nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Matur suwun.